Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman-temanku, khususnya untuk pengusaha unggas dari hulu sampai hilir. Terkait banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang melalui medsos tentang Koperasi Chopper Barokah Lamongan, baik yang melalui Facebook, email, telepon, WA, atau yang lainnya. Banyak orang yang bertanya dan ingin mengetahui alias penasaran, seperti apa sih Koperasi Chopper Barokah Lamongan Sejahtera itu. Ini akan saya jelaskan dan sekaligus menjawab tentang kepenasarannya teman-teman yang bertanya dan ingin mengetahui tentang Koperasi Chopper Barokah Lamongan Sejahtera. Insya Allah bisa membantu. Yang pertama akan saya jelaskan dulu, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apa itu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang di dalamnya ada anggota, kumpulan orang-orang dan badan usaha yang melakukan sebuah usaha. Itu adalah koperasi. Sementara koperasi itu sendiri dibagi beberapa macam kategori. Ya, contohnya seperti koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi yang lainnya. Itu jenis-jenis koperasi. Sementara Koperasi Chopper Barokah Lamongan adalah jenis koperasi produsen yang usahanya adalah usaha unggas dari hulu sampai hilir, tercover. Saya ulangi, Koperasi Chopper Barokah Lamongan Sejahtera adalah koperasi produsen yang usahanya adalah usaha unggas dari hulu sampai hilir. Koperasi Chopper Barokah Lamongan didirikan oleh sekian orang pengusaha unggas dan beberapa orang yang selain usaha unggas dari beberapa daerah, bukan hanya dari Lamongan saja. Ada yang dari Jombang, ada dari Mojokerto, ada yang dari Gresik, Bojonegoro, Babat dan sekitarnya. Itu para pendiri Koperasi Chopper Barokah Lamongan. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya Koperasi Chopper Barokah Lamongan. Jadi Koperasi Chopper Barokah Lamongan Sejahtera itu berdiri ada dasarnya, ada alasannya, ada beberapa. Salah satunya misalkan seperti ini. Di usaha unggas, terutama di online, itu banyak penipu. Di dunia nyatanya banyak orang yang main nakal, tidak jujur, egois, dan hal-hal negatif yang lain. Meskipun masih banyak juga para pengusaha unggas dari hulu sampai hilir yang mau memikirkan orang lain atau mitra-mitranya, atau yang berani bermain jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, seringnya terjadi
para peternak unggas, khususnya chopper, bebek, atau mungkin yang lainnya. Seringnya terjadi para peternak unggas ini saat panen mereka bingung kemana mereka akan menjual. Kalaupun ada yang membeli, terkadang juga mereka harus jual murah, alias tidak ada yang menjamin kalau peternak bisa untung. Itu yang nomor 2. Dasar yang nomor 3 atau faktor berdirinya Koperasi Chopper Barokah Lamongan Sejahtera yang nomor 3 adalah seringnya terjadi para teman-teman bakul unggas sebagai penyalur dari peternak ke pengepul atau ke RPA. Ini sering terjadi mereka tertipu oleh peternak-peternak nakal. Peternak melaporkan bobot sekian, keadaan sekian, tapi setelah dilakukan transaksi deal, si bakul atau penyalur ini berangkat ke kandang, kenyataannya tidak sesuai dengan laporannya. Para bakul atau penyalur ini sering menyebut zong. Itu faktor yang ketiga. Faktor keempat adalah seringnya terjadi para pengepul atau RPA ini apabila barang unggas ini lagi langka, mereka tidak tersuplai penuh sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang diminta, baik itu kategori bobot atau kategori yang lainnya atau jumlah atau populasinya, kebutuhannya, dia tidak terpenuhi, khususnya di saat-saat unggas langka. Para bakul tidak mampu menyuplai atau tidak bisa, apapun alasannya, para teman-teman RPA atau pengepul ini mereka tidak tersuplai secara penuh. Faktor kelima yang menjadi dasar berdirinya Koperasi Chopper Barokah Lamongan Sejahtera adalah para teman-teman yang di bagian kuliner. Di saat barang langka, mereka tidak mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhannya. Kalaupun mendapatkan barang, mereka dapat harga yang jauh lebih mahal. Mereka, para kulineran ini sering dimanfaatkan oleh teman-teman kita, teman-teman bakul atau supplier atau penyalur dari peternak ke RPA dan ke kulinernya yang nakal. Para teman-teman kuliner ini biasanya mendapatkan harga yang jauh lebih mahal, dan ini sering terjadi. Faktor selanjutnya, faktor keenam, ini juga sering terjadi, terutama teman-teman kita yang dari penetasan. Di pasar bebas, para penetas ini sering terjadi apabila para peternaknya atau peternak liar, atau apabila si penetas ini tidak punya mitra,
penetas ini sering menjual bibit atau penetasannya, hasil tetasannya, baik itu DOC ataupun DOD. Mereka jual murah. Ini kadang-kadang atau banyak yang sudah terjadi, para teman-teman penetas yang gulung tikar hanya karena mereka tidak punya mitra. Mereka jual murah produknya hingga dia gulung tikar. Sebaliknya begitu. Apabila di pasaran banyak yang membutuhkan bibit DOC, DOD, si penetas juga dalam tanda kutip balas dendam. Penetas menjual harga produksinya DOD, DOC jauh melambung tinggi. Ini saat penetas meraup untung yang lebih besar. Dan tentunya hal-hal seperti itu akan membuat tidak kondusif di pasaran atau tidak seimbang antara hulu sampai hilir. Perang, dalam tanda kutip perang terjadi. Akhirnya bersinggungan, bermusuhan dengan sesama unggas, dengan sesama pengusaha unggas. Itu salah satu faktor atau faktor-faktor yang menjadi dasar berdirinya Koperasi Joper Barokah Lamongan. Selain itu masih banyak faktor-faktor lagi yang tentunya tidak bisa saya jelaskan semuanya. Yang pasti faktor-faktor itu adalah fakta, pengalaman saya pribadi, pengetahuan saya pribadi, juga laporan dari teman-teman pengusaha unggas, baik laporan via telepon, via WA, via Facebook, atau hanya mendengar cerita saja. Yang pasti itu terjadi. Itu beberapa faktor berdirinya Koperasi Joper Barokah Lamongan Sejahtera. Lalu tujuan Koperasi Joper Barokah Lamongan Sejahtera yang bergerak di bidang usaha unggas, sementara ini joper, bebek, dan entok. Tujuannya adalah memudahkan semua pengusaha unggas dari hulu sampai hilir supaya bisa usaha dengan semudah mungkin. Faktor-faktor yang negatif yang saya jelaskan tadi itu bisa diminimalisir dengan adanya koperasi. Dengan bergabung di koperasi atau dengan berusaha dalam koperasi. Intinya memudahkan semuanya. Kalau selama ini peternak kesulitan menjual barang panennya, dengan adanya koperasi sudah tidak sulit lagi. Koperasi yang menjamin, mereka yang membeli. Begitu juga para kulinernya, para bakulnya, atau yang lain, semuanya dimudahkan dalam koperasi. Lalu ada apa saja di koperasi atau di dalamnya koperasi itu ada apa saja? Ada yang bertanya seperti itu. Yang namanya koperasi seperti halnya apa itu koperasi? Ya tentu di dalam Koperasi Joper Barokah Lamongan Sejahtera ya yang pasti ada anggota.
ada anggota. Kemudian ada yang namanya ADART, anggaran dasar rumah tangga. Apa ADART itu? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu. Dengan kata lain adalah aturan dalam koperasi atau haluan-haluan dalam koperasi, yang tentunya aturan-aturan itu, haluan-haluan itu berdasarkan ideologi Indonesia Pancasila dan tentunya dengan kekeluargaan dan gotong royong. Itu azas Koperasi Joper Barokah Lamongan Sejahtera. Selain itu juga di Koperasi Joper Barokah Lamongan Sejahtera ini juga ada ya yang namanya investor. Ada yang namanya penyuplai, ada marketingnya, ada koordinatornya masing-masing. Ya tentunya ada juga yang namanya pengurus. Yang namanya koperasi tentu ada pengurus. Yang namanya pengurus di situ ada pengawas, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga kapasitasnya masing-masing anggota itu. Ada yang sebagai peternak, ada yang sebagai pemasar, ada yang sebagai penetas, ada yang sebagai penyedia telurnya, ada yang sebagai investor menyuplai pakan, ada yang sebagai marketingnya, dan lain-lain. Intinya dari hulu sampai hilir dalam koperasi Joper Barokah Lamongan Sejahtera ini ada. Itulah makanya di Koperasi Joper Barokah Lamongan Sejahtera memakai moto dari kita, oleh kita, untuk kita. Insya Allah semuanya tertata rapi dengan sistem, jadi semuanya aman, terkendali, meminimalisir kerugian. Teman-teman pengusaha unggas, kalau gabung di koperasi atau mendirikan koperasi sendiri atau memakai sistem koperasi, bisa meminimalisir kerugian. Itu yang harus digarisbawahi. Dan yang pasti Koperasi Joper Barokah Lamongan Sejahtera sudah berbadan hukum, SK dari kementerian, dinaungi oleh Dinas Koperasi Jawa Timur. Ruang lingkupnya se-Jawa Timur. Insya Allah ini nanti akan segera berkembang, Koperasi Joper Barokah Lamongan Sejahtera. Dengan legalitasnya Koperasi Joper Barokah Lamongan Sejahtera, maka semuanya sudah berbadan hukum. Apabila ada sesuatu anggota yang menyalahi aturan atau ada masalah, bisa berurusan dengan hukum. Itu yang menjamin para anggota Koperasi Joper Barokah Lamongan Sejahtera. Semuanya dinaungi oleh badan hukum dari hulu sampai hilir. Berkapasitas apapun di dalam Koperasi Joper Barokah Lamongan Sejahtera itu, baik mulai peternak sampai ke kulirnya, penetas, bakul, penyuplai, investor, semuanya dinaungi oleh hukum negara Indonesia tentunya. Kira-kira itu sementara yang bisa saya jelaskan. Saya akan menjelaskan
di video selanjutnya masing-masing kapasitas akan saya jelaskan secara rinci lagi di video berikutnya. Mulai peternaknya itu haknya apa saja, kewajibannya seperti apa saja, permainannya seperti apa masing-masing. Mulai peternak, investor, penyuplai, kulinernya, dan semuanya nanti akan saya jelaskan secara rinci. Tapi untuk itu jangan lupa di subscribe supaya nanti jikalau saya memberikan video berikutnya Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang penjelasan-penjelasan saya berikutnya. Akan saya jelaskan secara detail dan rinci biar teman-teman para pengusaha unggas tidak punya pikiran yang negatif tentang Koperasi Joper Barokah Lamongan Sejahtera, dan yang mau bisa mencontoh atau juga bergabung. Demikian, terima kasih. Salam sukses untuk dulur-dulur pengusaha unggas dari hulu sampai hilir. Salam sejahtera, semoga semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.